Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agestiar Verina dengan NPM 2411111055. Saya berasal dari kelas Sistem Informasi B. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Endang selaku dosen pengampu dari mata kuliah Manajemen Sistem Informasi yang telah memberikan tugas ini. Baik, jadi akan ada 3 materi yang akan saya sampaikan di presentasi kali ini, yaitu yang pertama adalah resume dari pertemuan 1 sampai 15, yang kedua adalah profil teknologi, dan yang ketiga adalah sejarah perkembangan teknologi yang saya pilih berdasarkan bab 1, yaitu mobile computing. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu resume pertemuan 1 sampai 15. Resume pertemuan 1 berjudul Information Systems in Global Business Today, atau yang dalam bahasa Indonesia berarti Sistem Informasi di Bisnis Global saat ini. Jadi saya akan menjelaskan apa itu sistem informasi dan tujuannya serta apa peran sistem informasi dalam bisnis di saat ini. Jadi, sistem informasi adalah serangkaian komponen yang terhubung untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi. SI memiliki tujuan untuk mendukung pengambilan keputusan, pengendalian, dan kegiatan operasional suatu organisasi. Lalu, bagaimana peran SI dalam bisnis saat ini? Sistem informasi memainkan peran yang sangat penting dalam bisnis saat ini. Mengapa bisa disebut penting? Karena ia memfasilitasi komunikasi, meningkatkan operasional, dan memungkinkan perusahaan untuk beradaptasi dengan dinamika pasar yang terus berubah. Dan bagaimana SI bisa mengubah bisnis? Sistem informasi mengubah bisnis dengan cara meningkatkan efisiensi, meningkatkan pengambilan keputusan, dan juga mendorong inovasi. Sistem ini juga mengotomatiskan proses, sehingga memungkinkan organisasi mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas. Lanjut ke resume pertemuan 2 yang berjudul Global E-Business dan Kolaborasi. E-Bisnis global mengacu pada penggunaan internet, teknologi digital, dan platform elektronik untuk melakukan aktivitas bisnis lintas batas internasional. E-Bisnis global mencakup berbagai aktivitas bisnis online, seperti e-commerce, pemasaran digital, dan masih banyak lagi. E-Bisnis global memberikan beberapa keuntungan, seperti kemampuan untuk menjangkau pasar internasional, menghilangkan batasan geografis, dan meningkatkan potensi pertumbuhan. Dan juga dengan adanya e-bisnis, perusahaan memiliki kemampuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data, juga memberikan wawasan yang berharga bagi bisnis tentang perilaku pelanggan yang memungkinkan mereka untuk membuat keputusan berdasarkan data dan menawarkan pengalaman yang dipersonalisasi. Tetapi e-bisnis juga memiliki kekurangan, seperti risiko keamanan dan privasi. Hal ini dikarenakan bisnis rentan terhadap serangan cyber dan pembobolan data. Dan kekurangan lainnya yaitu persaingan sangat ketat dikarenakan sifat pasar yang global sehingga akan lebih sulit untuk mempertahankan keunggulan. Lalu, apa manfaat bisnis dari kolaborasi dan kerjasama tim? Di antara komunikasi bisnis dan akademis, ada keyakinan umum bahwa semakin banyak perusahaan yang kolaboratif, maka semakin sukses perusahaan tersebut. Sebuah survei global baru-baru ini terhadap para manajer bisnis dan sistem informasi menemukan bahwa dalam teknologi kolaborasi menghasilkan peningkatan organisasi yang menghasilkan keuntungan lebih dari 4 kali lipat dari jumlah investasi dengan manfaat terbesar untuk fungsi penjualan, pemasaran, serta penelitian dan pengembangan. Lalu lanjut, resume pertemuan ketiga dengan judul Information Systems, Organization and Strategy. Sistem informasi dan organisasi saling mempengaruhi satu sama lain. Sistem informasi dibangun oleh para manajer untuk melayani kepentingan perusahaan bisnis. Pada saat yang sama, organisasi harus menyadari dan terbuka terhadap pengaruh sistem informasi untuk mendapatkan dari teknologi baru. Lantas, bagaimana hubungan dua arah antara organisasi dan teknologi informasi? Hubungan dua arah yang kompleks ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Tidak sedikit di antaranya adalah keputusan yang dibuat atau tidak dibuat oleh para manajer. Faktor-faktor lain yang memediasi hubungan tersebut meliputi budaya organisasi, struktur, politik, proses bisnis, dan lingkungan. Lalu, apa saja dampak SI terhadap organisasi dan perusahaan bisnis?
Sistem informasi atau SI memberikan dampak besar pada organisasi dan perusahaan dengan meningkatkan efisiensi, pengambilan keputusan, dan mendorong inovasi. SI mengotomatiskan tugas rutin, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan produktivitas, serta penghematan biaya. Selain itu, SI menyediakan data real-time untuk keputusan yang lebih tepat dan mempercepat respons terhadap perubahan pasar, serta SI memperbaiki komunikasi internal dan eksternal serta meningkatkan hubungan pelanggan. Dan bagaimana strategi SI untuk menghadapi persaingan? Jadi di sini ada 4 strategi umum yang seringkali dapat diterapkan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan sistem, yaitu yang pertama ada low cost leadership. Low cost leadership adalah strategi di mana perusahaan bertujuan untuk menjadi produsen dengan biaya terendah di industrinya. Teknologi informasi mendukung strategi ini dengan merampingkan operasi, mengotomatiskan proses, dan mengoptimalkan manajemen rantai pasokan. Strategi yang kedua yaitu product differentiation. Product differentiation melibatkan penawaran produk atau layanan unik yang menonjol dari pesaing. Teknologi informasi memungkinkan strategi ini dengan memfasilitasi inovasi dan meningkatkan penawaran produk, serta organisasi dapat menciptakan identitas merek yang kuat dan menjustifikasi harga premium, sehingga akan menarik pelanggan yang menghargai keunikan dan kualitas. Strategi yang ketiga adalah fokus on market niche. Fokus on market niche melibatkan penargetan segmen pasar tertentu dengan produk atau layanan khusus. Teknologi informasi mendukung strategi ini dengan memungkinkan bisnis mengumpulkan dan menganalisis data tentang ceruk pasar atau niche markets, serta membantu mereka memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan. Dengan memanfaatkan strategi ini, organisasi dapat membangun loyalitas pelanggan yang kuat dan mengurangi persaingan dari pemain pasar yang lebih luas. Dan strategi yang terakhir adalah strengthening customer and supplier intimacy. Strategi ini melibatkan pembangunan hubungan yang kuat dengan pelanggan dan pemasok untuk meningkatkan kolaborasi dan loyalitas. Teknologi informasi memfasilitasi strategi ini melalui penggunaan sistem CRM atau Customer Relationship Management yang membantu organisasi mengelola interaksi dengan pelanggan dan memberikan pengalaman yang dipersonalisasi. Dengan menganalisis data pelanggan, bisnis dapat mengantisipasi kebutuhan, menawarkan solusi yang disesuaikan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Lalu lanjut ke resume pertemuan 4 yang berjudul Ethical and Social Issues in Information Systems. Jadi, sistem informasi ini telah menjadi bagian integral dari masyarakat modern, mengubah bisnis, pemerintahan, dan kehidupan pribadi. Namun, penggunaannya yang meluas juga menimbulkan masalah etika dan sosial yang penting. Lalu, apa saja pengaruh isu sosial terhadap etika sistem informasi? Jadi, isu sosial mempengaruhi etika sistem informasi, terutama terkait dengan privasi, perlindungan data, kesenjangan digital, dan bias algoritmik. Perkembangan teknologi seringkali menimbulkan tantangan etis, seperti ketidakpahaman individu tentang penggunaan data pribadi dan kesenjangan akses teknologi yang dapat memperburuk ketidaksetaraan sosial. Organisasi diharapkan bertanggung jawab dalam menyediakan akses teknologi yang adil dan memperhatikan potensi diskriminasi akibat bias algoritmik. Dengan demikian, isu sosial tidak hanya mempengaruhi cara SI dirancang dan diterapkan, tetapi juga menuntut organisasi untuk mengadopsi pendekatan etis yang mempertimbangkan dampak sosial dari keputusan teknologi mereka. Lanjut ke pertemuan 5 yang berjudul IT Infrastructure and Emerging Technologies. Jadi, Infrastructure and Emerging Technologies atau infrastruktur TI mengacu pada gabungan sumber daya fisik dan virtual yang mendukung aliran, pemrosesan, dan penyimpanan data dalam organisasi. Infrastruktur TI berfungsi sebagai tulang punggung operasi TI organisasi, serta memungkinkan pengelolaan sumber daya informasi dan teknologi yang efektif.
Lalu apa saja komponen utama yang ada di infrastruktur TI? Jadi, infrastruktur TI memiliki 4 komponen utama, yaitu yang pertama adalah perangkat keras atau hardware. Hardware ini adalah yang mencakup perangkat fisik seperti server, komputer, perangkat jaringan seperti router dan switch, serta sistem penyimpanan seperti SSD. Lalu yang kedua ada software atau perangkat lunak yang mencakup sistem operasi, basis data, dan aplikasi perusahaan. Contohnya seperti sistem CRM dan ERP yang memungkinkan fungsionalitas perangkat keras. Lalu yang ketiga ada jaringan atau networking yang mencakup router, switch, firewall, serta instalasi kabel yang memastikan konektivitas yang handal baik di dalam organisasi maupun dengan pihak eksternal. Lalu yang terakhir ada pusat data atau data centers. Nah, fasilitas ini menampung komponen infrastruktur TI, menyediakan lingkungan yang terkendali dengan daya, pendinginan, dan keamanan untuk memastikan kinerja dan perlindungan data yang optimal. Lanjut ke pertemuan 6 yang berjudul Foundations of Business Intelligence, Database and Information Management. Jadi, fondasi dari Business Intelligence atau BI terletak pada database yang kuat dan manajemen informasi yang efektif. Database menyimpan data bisnis besar secara terstruktur, memungkinkan pengelolaan dan analisis data yang efisien. Dan manajemen informasi memastikan kualitas, keakuratan, dan keamanan data melalui tata kelola dan manajemen metadata. Ini memungkinkan bisnis memanfaatkan alat BI atau Business Intelligence untuk mengubah data menjadi wawasan yang mendukung keputusan, efisiensi operasional, dan keunggulan kompetitif. Database dan manajemen informasi sangat penting untuk keberhasilan sistem BI dalam mendukung pengambilan keputusan strategis. Lalu lanjut ke pertemuan ketujuh, yaitu Telecommunications, Internet, and Wireless Technology. Jadi saya akan menjelaskan pengertian dan sejarah dari masing-masing teknologi tersebut. Yang pertama ada telekomunikasi. Telekomunikasi adalah transmisi informasi jarak jauh melalui sarana elektronik, mencakup suara, data, video, dan multimedia. Dengan menggunakan media kabel seperti tembaga dan serak optik atau nirkabel yang mencakup gelombang radio, satelit, jaringan seluler. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi komunikasi antara individu, organisasi, dan perangkat secara real-time. Nah, lalu bagaimana sejarah telekomunikasi? Sejarah telekomunikasi dimulai dengan penemuan telegraf pada tahun 1830-an, lalu diikuti oleh penemuan telepon pada 1876, dan perkembangan siaran radio, televisi, serta komunikasi satelit di abad ke-20. Kemunculan internet dan inovasi serat optik serta jaringan seluler terus mengembangkan telekomunikasi menjadi sistem komunikasi global yang cepat dan efisien. Lalu yang kedua ada internet. Internet adalah jaringan global komputer yang terhubung menggunakan protokol TCP atau IP yang memungkinkan pengguna untuk berbagi informasi, mengakses situs web, mengirim email, dan berpartisipasi dalam media sosial. Asal-usulnya bermula pada tahun 1960-an dengan pengembangan ARPANET untuk berbagi data antar universitas. Pada tahun 1990-an, Tim Berners-Lee menciptakan World Wide Web atau yang biasa disingkat dengan WWW yang memungkinkan akses halaman web. Internet berkembang pesat pada tahun 1990-an dan 2000-an, dari penggunaan akademis dan militer menjadi alat global untuk komunikasi, perdagangan, dan berbagi informasi dengan ledakan .com yang membawa e-commerce dan media sosial seperti saat ini. Dan yang ketiga adalah wireless technology atau teknologi nirkabel. Teknologi nirkabel memungkinkan transmisi data dan sinyal tanpa kabel menggunakan gelombang elektromagnetik seperti radio dan mikro. Lalu untuk sejarahnya dimulai pada tahun 1895 dengan Guglielmo Marconi Jadi sejarahnya dimulai pada tahun 1895 dengan Guglielmo Marconi yang mentransmisikan sinyal telegrafi nirkabel pertama.
Pada tahun 1920-an muncul siaran radio, diikuti oleh siaran televisi pada 1930-an. Lalu pada 1970-an dan 1980-an, ponsel 1G memperkenalkan komunikasi suara tanpa kabel, dan 2G pada 1990-an memungkinkan komunikasi digital dan SMS. Wi-Fi dan 3G berkembang pada akhir 1990-an dan awal 2000-an, diikuti oleh 4G yang menawarkan kecepatan lebih cepat pada tahun 2010-an. Teknologi 5G terbaru menawarkan kecepatan lebih tinggi, latensi lebih rendah, dan dukungan lebih banyak perangkat, dan membentuk masa depan komunikasi global. Lalu lanjut ke resume pertemuan 8, yaitu Securing Information Systems, atau yang dalam bahasa Indonesia berarti pengamanan sistem informasi. Jadi, pengamanan sistem informasi melibatkan proses, alat, dan strategi untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data dari ancaman seperti serangan cyber dan pembobolan data. Ini mencakup enkripsi, autentikasi, kontrol akses, serta kebijakan dan prosedur untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan. Pemantauan rutin, rencana tanggap darurat, dan pemulihan bencana juga penting untuk mendeteksi kerentanan dan memastikan pemulihan cepat. Kerangka kerja keamanan yang efektif meliputi kebijakan, manajemen risiko, kontrol akses, dan masih banyak lagi. Maka dengan komponen ini, organisasi dapat menciptakan keamanan yang kuat untuk mendukung tujuan bisnis. Lanjut ke resume pertemuan 9 yang berjudul Achieving Operational Excellence and Customer Intimacy Enterprise Applications. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu aplikasi enterprise dan bagaimana sistem enterprise membantu bisnis mencapai keunggulan operasional. Jadi, aplikasi enterprise adalah sebuah sistem perangkat lunak berskala besar yang membantu organisasi mengotomatisasi, mengintegrasikan, dan mengelola proses bisnis inti di berbagai departemen. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan solusi komprehensif yang merampingkan alur kerja, meningkatkan komunikasi, dan memfasilitasi pengambilan keputusan dengan memusatkan data dan operasi. Beberapa jenis aplikasi perusahaan yang paling umum digunakan adalah ERP atau Enterprise Resource Planning, Customer Relationship Management atau CRM, Supply Chain Management atau SCM, dan Human Resource Management Systems atau HRMS. Lalu, bagaimana sistem enterprise membantu bisa mencapai keunggulan operasional? Sistem perusahaan seperti ERP membantu bisnis mencapai keunggulan operasional dengan mengotomatiskan dan merampingkan proses bisnis di berbagai departemen. ERP mengintegrasikan fungsi-fungsi seperti keuangan, manajemen rantai pasokan, dan layanan pelanggan dalam satu platform, meningkatkan koordinasi dan aliran informasi. Sistem ini juga memungkinkan keputusan berbasis data secara real-time, mengurangi kesalahan manual, mengoptimalkan alur kerja, dan meminimalkan biaya. Lanjut ke pertemuan 10 yang berjudul E-commerce, Digital Markets, Digital Goods. E-commerce, pasar digital, dan barang digital adalah konsep yang saling terkait yang mengubah interaksi bisnis dan konsumen. E-commerce mencakup pembelian dan penjualan barang serta jasa melalui internet tanpa memerlukan toko fisik. Pasar digital adalah platform online seperti Amazon, eBay, dan Shopee, di mana pembeli dan penjual bertransaksi. Barang digital seperti perangkat lunak, e-book, dan konten streaming adalah produk yang hanya ada dalam bentuk digital dan dapat diunduh atau diakses setelah pembelian tanpa memerlukan distribusi fisik. Secara keseluruhan, e-commerce memfasilitasi transaksi digital. Digital markets menyediakan platform untuk transaksi tersebut, dan digital goods menawarkan peluang untuk menciptakan, mengirimkan, dan mengonsumsi produk di era digital seperti saat ini. Lanjut ke resume pertemuan 11 yang berjudul Managing Knowledge
and Artificial Intelligence atau yang biasa disingkat dengan AI. Jadi, artificial intelligence atau kecerdasan buatan adalah sebuah simulasi proses kecerdasan manusia oleh mesin dan koreksi diri. AI mencakup bidang, maaf, artificial intelligence atau kecerdasan buatan adalah sebuah simulasi proses kecerdasan manusia oleh mesin, termasuk pembelajaran, penalaran, dan koreksi diri. AI mencakup bidang seperti pemrosesan bahasa alami, robotika, fisik komputer, dan sistem pakar, yang memiliki tujuan menciptakan sistem yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Lalu bagaimana bisnis menggunakan AI? Bisnis memanfaatkan AI untuk meningkatkan efisiensi, layanan pelanggan, dan wawasan data. Aplikasi umum AI termasuk mengotomatiskan tugas rutin, memberikan rekomendasi personal, dan menggunakan analisis prediktif untuk mengantisipasi tren pasar dan juga perilaku konsumen. AI juga digunakan dalam manajemen hubungan pelanggan dengan chatbots untuk menangani pertanyaan. Dan dalam pemasaran, AI menganalisis data konsumen untuk iklan bertarget, serta strategi pemasaran yang dipersonalisasi. Selain itu, AI mengoptimalkan manajemen rantai pasokan, memprediksi pemeliharaan, dan meningkatkan keamanan cyber. Lalu lanjut ke resume pertemuan 12 yang berjudul Enhancing Decision Making. Jadi, enhancing decision making atau meningkatkan pengambilan keputusan melibatkan penggunaan alat, teknik, dan metodologi untuk meningkatkan kualitas, kecepatan, dan efektivitas keputusan berdasarkan informasi yang akurat dan analisis menyeluruh. Tujuannya adalah mengurangi ketidakpastian, menghilangkan bias, dan membuat keputusan berdasarkan fakta dan tren, bukan intuisi. Teknologi seperti AI dan machine learning membantu memprediksi dan mengotomatiskan keputusan, memungkinkan respons yang lebih cepat terhadap perubahan. Sistem informasi mendukung manajer dengan menyediakan akses data real-time, analisis, dan meningkatkan kolaborasi. Decision Support Systems atau DSS membantu manajer mengevaluasi skenario dan hasil, sedangkan analitik prediktif membantu memprediksi tren, meningkatkan keputusan proaktif, dan efisien. Lanjut ke pertemuan 13, yaitu Building Information Systems. Building Information Systems atau membangun sistem informasi melibatkan merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan sistem untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan mendistribusikan informasi yang mendukung fungsi bisnis. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan pengambilan keputusan, produktivitas, dan operasi bisnis. Hal ini mencakup pemahaman seperti kebutuhan bisnis dan pemilihan teknologi yang tepat. Membangun sistem informasi biasanya melibatkan kolaborasi antara pengguna bisnis, profesional TI, perancang sistem, dan pengembang atau developer. Lalu tahapan utama dalam membangun SI meliputi yang pertama yaitu pengumpulan persyaratan, yaitu mengidentifikasi dan memahami kebutuhan pengguna dan bisnis, menentukan informasi apa yang akan ditangani oleh sistem, serta mendefinisikan ruang lingkup dan fungsionalitas sistem. Yang kedua, desain sistem, yaitu menciptakan arsitektur dan spesifikasi, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan konfigurasi jaringan untuk memastikan sistem memenuhi kebutuhan organisasi. Lalu yang ketiga adalah pengembangan dan pengujian, yaitu membangun sistem berdasarkan spesifikasi desain, lalu diikuti dengan pengujian yang ketat untuk memastikan fungsionalitas, keamanan, dan kinerja. Dan yang keempat, ada implementasi, yaitu menerapkan sistem, melatih pengguna, dan memastikan integrasi yang tepat dengan sistem yang ada. Lalu yang terakhir adalah pemeliharaan, yaitu memberikan dukungan, pembaruan, dan peningkatan yang berkelanjutan untuk beradaptasi dengan perubahan kebutuhan bisnis dan teknologi. Lalu lanjut ke resume pertemuan 14 yang berjudul Making
making business case for information systems and managing projects, atau dalam bahasa Indonesia yang berarti membuat kasus bisnis untuk sistem informasi maaf. Jadi resume pertemuan 14 berjudul Making the Business Case for Information Systems and Managing Projects, atau dalam bahasa Indonesia yang berarti membuat kasus bisnis untuk sistem informasi dan mengelola proyek. Membuat kasus bisnis untuk sistem informasi mengacu pada proses pembenaran dan perencanaan akuisisi, pengembangan, dan implementasi sistem informasi dalam suatu organisasi. Membuat kasus bisnis melibatkan demonstrasi nilai yang akan diberikan oleh sistem informasi baru, seperti peningkatan efisiensi dan produktivitas, pengambilan keputusan, atau kepuasan pelanggan. Sedangkan managing projects atau mengelola proyek, di sisi lain, hal ini mengacu pada mengawasi seluruh siklus hidup pengembangan atau akuisisi sistem informasi. Mendefinisikan hal ini mencakup perencanaan proyek, mendefinisikan ruang lingkup dan tujuan, mengelola sumber daya, melacak kemajuan, memitigasi risiko, dan memastikan proyek selesai tepat waktu sesuai anggaran. Lalu bagaimana manajer membangun kasus bisnis untuk akuisisi dan pengembangan sistem informasi baru? Untuk membangun kasus bisnis akuisisi dan pengembangan sistem informasi, manajer harus menilai masalah atau peluang bisnis yang akan ditangani dan memastikan keselarasan dengan tujuan strategis. Mereka perlu melakukan analisis biaya hingga manfaat, mempertimbangkan biaya dan manfaat seperti efisiensi, pengurangan biaya, atau peningkatan pengalaman pelanggan, serta mengidentifikasi dan mengelola risiko. Dan juga evaluasi merupakan solusi alternatif dan dukungan pemangku kepentingan juga penting untuk memastikan sumber daya dan keberhasilan implementasi sistem tersebut. Lanjut ke pertemuan terakhir, yaitu pertemuan 15 yang berjudul Managing Global Systems. Managing Global Systems atau mengelola sistem global mengacu pada proses mengawasi dan mengkoordinasikan desain, implementasi, operasi, dan pemeliharaan sistem informasi yang mendukung operasi organisasi di berbagai negara atau wilayah. Hal ini mencakup memastikan bahwa sistem-sistem tersebut terintegrasi, aman, terukur, dan efisien, sekaligus memenuhi beragam kebutuhan berbagai pasar internasional, mematuhi peraturan setempat, serta memfasilitasi komunikasi dan pertukaran data tanpa hambatan lintas batas. Lalu, 4 strategi alternatif untuk mengembangkan bisnis global adalah yang pertama, yaitu domestic exporter. Strategi ini ditandai dengan sentralisasi yang besar dari aktivitas perusahaan di negara asal. Hampir semua perusahaan internasional memulai dengan pendekatan ini, dan beberapa di antaranya kemudian beralih ke metode lain. Produksi, keuangan atau akuntansi, penjualan atau pemasaran, sumber daya manusia, dan manajemen strategis dibentuk untuk mengoptimalkan sumber daya di negara asal. Penjualan internasional terkadang disebarkan dengan menggunakan perjanjian perjanjian keagenan atau anak perusahaan. Tetapi bahkan di sini pemasaran luar negeri bergantung pada bisnis domestik untuk strategi pemasaran. Lalu strategi yang kedua ada multinasional. Strategi ini memusatkan manajemen keuangan dan kontrol dari basis pusat sambil mendesentralisasikan produksi, penjualan, dan operasi pemasaran ke unit-unit di negara lain. Produk dan layanan yang dijual di berbagai negara disesuaikan dengan kondisi pasar setempat. Organisasi ini menjadi konfederasi fasilitas produksi dan pemasaran yang tersebar luas di berbagai negara. Lalu strategi yang ketiga adalah franchiser atau waralaba. Strategi ini merupakan perpaduan yang menarik antara yang lama dan yang baru. Di satu sisi, produk dibuat, dirancang, dibiayai, dan pada awalnya diproduksi di negara asal. Namun karena alasan spesifik, produk harus sangat bergantung pada tenaga asing untuk produksi, pemasaran, dan sumber daya manusia.
Umumnya, waralaba atau franchise asing merupakan tiruan dari unit negara asal, tetapi produksi di seluruh dunia yang terkoordinasi secara menyeluruh yang dapat mengoptimalkan faktor-faktor produksi tidak mungkin dilakukan. Misalnya kentang dan daging sapi, umumnya tidak dapat dibeli di tempat yang paling murah di pasar dunia, tetapi harus diproduksi di tempat yang cukup dekat dengan area konsumsi. Lalu, dan yang Lalu strategi terakhir adalah transnasional. Perusahaan transnasional adalah perusahaan yang tidak memiliki kewarganegaraan dan dikelola secara global. Perusahaan transnasional tidak memiliki satu kantor pusat di satu negara, melainkan memiliki beberapa kantor pusat regional dan mungkin juga kantor pusat global. Dalam strategi ini, hampir semua aktivitas penambahan nilai dikelola dari perspektif global tanpa mengacu pada batas-batas negara, mengoptimalkan sumber penawaran dan permintaan dimanapun mereka muncul, dan mengambil keuntungan dari kompetitif lokal. Perusahaan-perusahaan internasional menjadikan dunia sebagai kerangka acuan manajemen mereka. Tata kelola perusahaan-perusahaan ini telah disamakan dengan struktur federal, di mana ada inti manajemen pusat yang kuat dalam pengambilan keputusan, tetapi ada penyebaran kekuasaan dan kekuatan finansial yang cukup besar di seluruh divisi global. Lalu kita lanjut ke bab 2 atau materi kedua, yaitu profil teknologi mobile computing. Mobile computing terdiri dari dua kata dasar. Mobile memiliki arti suatu barang, terutama yang bersifat elektronik, yang mudah dibawa kemana saja, contohnya seperti handphone, GPS, BlackBerry, dan beberapa alat lainnya. Sedangkan computing memiliki arti komputasi atau sesuatu yang bisa berjalan dengan fungsi seperti komputer. Jadi, mobile computing adalah sekumpulan perangkat atau alat yang dilengkapi dengan teknologi seperti komputer yang dapat dengan mudah dipindahkan secara fisik dan memiliki kemampuan komputasi tetap dapat digunakan meskipun penggunanya berpindah tempat. Dari pengertian mobile computing tadi, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya mobile computing, aktivitas atau pekerjaan manusia dapat dipermudah. Orang-orang yang biasanya selalu bergerak, berpindah dan melakukan tindakan dari satu situasi ke situasi lainnya membutuhkan sebuah perangkat komputer yang dapat mengikuti perpindahan mereka. Karena kebutuhan manusia akan penggunaan komputer yang semakin meningkat, maka mobile computing menjadi salah satu perangkat yang sangat dibutuhkan. Lalu komponen utama dari mobile computing adalah yang pertama mobile device, smartphone, tablet, laptop, dan perangkat genggam lainnya yang dilengkapi dengan perangkat keras dan perangkat lunak untuk melakukan tugas komputasi. Lalu komponen yang kedua yaitu jaringan nirkabel. Komputasi seluler bergantung pada teknologi komunikasi nirkabel, contohnya seperti Wi-Fi, 4G, dan 5G yang memungkinkan perangkat terhubung ke internet atau jaringan lain tanpa memerlukan kabel fisik. Lalu yang ketiga ada perangkat lunak dan aplikasi seluler. Aplikasi seluler dirancang untuk berjalan di perangkat seluler, menyediakan berbagai layanan dan fungsi, mulai dari email dan media sosial hingga alat khusus bisnis dan entertainment atau hiburan. Dan yang terakhir adalah cloud computing. Komputasi mobile seringkali bekerja sama dengan layanan cloud yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan mengakses data dan aplikasi melalui internet, sehingga memastikan bahwa informasi tersedia dimanapun mereka berada. Lalu kita lanjut ke materi ketiga sekaligus menjadi materi penutup dari presentasi ini, yaitu sejarah perkembangan mobile computing. Kita masuk ke sejarah awal. Pada tahun 1970-an hingga 1980-an merupakan awal mula dari konsep pertama komputasi mobile, yaitu dengan pengembangan perangkat komputasi portable seperti laptop awal dan komputer saku. Perangkat ini berukuran besar dan fungsinya terbatas, tetapi meletakkan dasar untuk komputasi portable. Lalu, yang kedua, ditemukannya laptop pertama. Pada awal tahun 1980-an, komputer portable seperti Osborne yang beratnya 24 pon dan memiliki layar kecil menjadi salah satu laptop pertama. Meskipun tidak benar-benar mobile, perangkat ini mewakili langkah maju dalam fleksibilitas komputasi. Yang ketiga, adanya telepon seluler.
Telepon seluler portable pertama yang diperkenalkan pada akhir tahun 1980-an memungkinkan komunikasi suara di mana saja, memberikan dasar untuk komunikasi nirkabel yang nantinya akan diintegrasikan ke dalam sistem komputasi mobile. Lalu kita masuk yang kedua, yaitu kebangkitan jaringan nirkabel pada tahun 1990-an. Tahun 1990-an merupakan awal diperkenalkannya Wi-Fi dan Global System for Mobile Communications yang memungkinkan perangkat seluler mengakses internet dan berkomunikasi secara nirkabel. Ini adalah era di mana infrastruktur untuk komputasi mobile mulai terbentuk. Lalu yang kedua, ada Personal Digital Assistance atau yang disingkat dengan PDA, dengan DPA yang diperkenalkan pada tahun 1990-an. Contohnya seperti Palm Pilot pada tahun 1996 yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan informasi seperti kalender, kontak, dan catatan dalam format portable. Smartphone awal seperti Nokia 9000 Communicator pada tahun 1996 mengintegrasikan fungsi ponsel dan PDA. Lalu kita lanjut yang ketiga, yaitu masuk ke revolusi seluler, yaitu pada tahun 2000-an. Pada awal tahun 2000-an, kemunculan smartphone merevolusi komputasi mobile. BlackBerry, Palm, dan Nokia memimpin dengan perangkat yang mengintegrasikan komputasi mobile dan komunikasi. Peluncuran Apple iPhone pada tahun 2007 merupakan tonggak penting karena menggabungkan kemampuan ponsel dengan antarmuka sentuh yang intuitif dan kemampuan untuk menjalankan berbagai aplikasi. Lalu, munculnya jaringan 3G pada tahun 2000-an memungkinkan akses internet seluler yang lebih cepat, yang berkontribusi pada ledakan penggunaan komputasi seluler. Orang-orang sekarang dapat mengakses internet dan streaming media di perangkat seluler mereka, memungkinkan aktivitas seperti penjelajahan web, media sosial, dan belanja online. Kita lanjut ke yang keempat, yaitu cloud computing dan app ekosistem pada tahun 2010 hingga sekarang. Jadi, dengan berkembangnya cloud computing, perangkat seluler tidak perlu menyimpan data dalam jumlah besar secara lokal. Sebagai gantinya, dapat disimpan dan diproses di server jarak jauh dan diakses melalui internet. Hal ini semakin meningkatkan fungsionalitas dan fleksibilitas komputasi mobile. Lalu yang kedua ada aplikasi seluler, yaitu App Store dan Google Play, yang merevolusi cara pengguna berinteraksi dengan perangkat seluler dengan menyediakan ekosistem aplikasi seluler untuk berbagai aktivitas, mulai dari produktivitas hingga hiburan atau entertainment. Aplikasi seluler menjadi alat penting yang memperluas fungsionalitas smartphone dan tablet. Lalu selanjutnya adanya jaringan 4G dan 5G. Penyebaran jaringan 4G dan sekarang 5G telah secara signifikan meningkatkan kecepatan internet seluler, memungkinkan akses yang lebih cepat ke layanan cloud, streaming video berkualitas tinggi, dan perluasan aplikasi waktu nyata seperti game seluler dan rapat virtual. Dan perkembangan yang paling terbaru adalah tren modern pada tahun 2020-an. Yang pertama ada perangkat yang dapat dipakai atau wearable device. Teknologi seperti jam tangan pintar atau smartwatch, pelacak kebugaran, dan perangkat augmented reality atau AR kini menjadi bagian integral dari komputasi seluler, memungkinkan bentuk-bentuk baru pengumpulan data dan interaksi. Perangkat-perangkat ini memberikan umpan balik waktu nyata. Perangkat-perangkat ini memberikan umpan balik waktu nyata, pelacakan kesehatan, dan cara-cara baru untuk berinteraksi dengan informasi. Lalu yang kedua adalah Internet of Things atau IoT. Komputasi mobile juga diintegrasikan dalam ekosistem IoT yang lebih luas, di mana perangkat seperti sistem smartphone atau rumah pintar, mobile yang terhubung, dan mesin industri berinteraksi dan berkomunikasi melalui antarmuka mobile. Jadi sekian presentasi penyampaian materi Risum pertemuan 1 hingga 15, profil teknologi dan sejarah perkembangan teknologi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata dalam penyampaian materi. Saya akhiri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.